Selamat sore semuanya. Pada hari ini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi tentang simulasi Microsoft Project atau MS Project. Sebelum kami masuk ke materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama yaitu Cindy Binda Yuniarti dengan NIM 19055-11091 dan saya sendiri Nyoman Dirajaktana dengan NIM 19055-11101. MS Project. MS Project adalah aplikasi yang berfungsi untuk mengembangkan jadwal, menetapkan sumber daya untuk tugas, melacak kemajuan, mengelola anggaran, dan menganalisis beban kerja. Berikut ini adalah langkah-langkah yang akan kami sampaikan dalam simulasi Microsoft Project ini. Yang pertama yaitu membuat kalender. Di sini kami sudah punya ketentuan dalam kalender proyek ini, yaitu sebagai berikut. Pertama, untuk membuat kalender, klik tab Project. Lalu, change working time. Setelah itu, create new calendar. Masukkan nama kalender yang sudah ditentukan. Lalu OK. Selanjutnya, isi name, start, finish sesuai dengan nama dan tanggal libur yang sudah ditentukan. Lalu klik start untuk mengganti tanggal. Itu detail. Masukkan tanggal libur tersebut. Jika libur hanya 1 hari, maka pilih and after. Dan jika libur lebih dari 1 hari, maka pilih and by. Di sini karena libur hanya 1 hari, maka kita pilih and after. Lalu OK. Lakukan hal yang sama untuk hari libur selanjutnya. Jika semua sudah diinput, lalu OK. Untuk menggunakan kalender yang dibuat tadi, klik tab Project, lalu Project Information. Pilih kalender, lalu pakai kalender yang kalian buat tadi. Setelah itu ganti tanggal mulai proyek tersebut. Di sini kita memakai tanggal 14 Januari 2013. Lalu OK. Selanjutnya yaitu langkah 2, aplikasikan Work Breakdown Structure atau WBS. Di sini kami sudah punya contoh WBS-nya atau tabel rincian kerja pada proyek ini. Pertama, tulis nama kegiatan sesuai tabel WBS yang sudah ditentukan. Setelah semua kegiatan di-input, selanjutnya tentukan main menu dan submenu dengan cara memblok submenu, lalu klik text, lalu index text. Selanjutnya, lakukan hal yang sama kepada submenu lainnya. Setelah itu, masukkan durasi sesuai tabel WBS pada kolom durasi.
Selanjutnya, input predecessor atau hubungan antar tugas dengan memasukkan ID kegiatan. Lakukan sampai kegiatan paling terakhir. Setelah semuanya sudah diinput, selanjutnya masuk ke langkah 3, yaitu penugasan sumber daya. Berikut ini kami sudah berikan tabel penugasan sumber daya. Untuk mengisi sumber daya, kita harus ke laman Resource. Klik tab View. Lalu Resource Sheet. Input resource name sesuai dengan tabel penugasan sumber daya tadi. Input tipe, pilih Word, karena yang melakukan kegiatan ini adalah manusia. Lalu untuk inisial, kita sesuaikan dengan tabel penugasan sumber daya. Untuk match, yaitu jumlah personil. Jika jumlah personilnya 1, maka ditulis 100%, dan jika 2, maka ditulis 200%, dan seterusnya. Untuk STD atau standar rate, di sini masih dengan satuan dolar, maka kita ganti dengan EDR dengan klik file option, lalu display, pilih currency, lalu ganti dengan IDR. Lalu tekan OK. Setelah itu, masukkan gaji standar per hari sesuai dengan tabel penugasan sumber daya. Untuk gaji lembur juga sama dengan gaji standar. Di sini ada 3 pilihan, yaitu start, prorate, dan end. Untuk start, pembayaran dilakukan di awal. Untuk prorate, pembayaran dilakukan sesuai dengan presentasi kegiatan. Untuk end, pembayaran dilakukan di akhir. Di sini kita pilih prorate. Lalu lanjutkan ke kegiatan selanjutnya. Setelah semua diinput, maka selanjutnya akan dilanjutkan ke langkah keempat. Tahap selanjutnya kita membuat penempatan sumber daya. Setelah mendapatkan data berikut, kita kembali ke halaman sebelumnya. Nah, kita isi tabel resource name. Pertama di wawancara pengguna, katakan kotak segitiga ini. Lalu kita pilih kotak yang sumber dayanya sesuai dengan tempat dikerjakan. Nah, misalnya wawancara pengguna. Ini dikerjakan oleh analisis sistem, berarti kita pilih ini. Berikut juga dikerjakan oleh analisis sistem. Nah, kita isi semuanya sesuai dengan data. Nah, di sini adalah programmer sumber dayanya. Nama programmer tadi datanya ada 3 unit, 3 personil. Tapi kita nggak bisa isi langsung. Jadi kita klik 2 kali. Lalu kita pilih programmer.
kita pilih 300% karena unitnya 3 orang. Nah, selanjutnya isi dokumentator 2 orang. Di sini juga klik 2 kali karena di sini sumber dayanya adalah tester. Tester itu kan 2 orang, jadi kita klik tester. Unitnya 2 orang berarti 200%. Ini juga sama. Implementator itu 4 orang, jadi kita klik 400%. Nah, sudah selesai. Selanjutnya kita buat tahap yang lain, yaitu tahap kemajuan proyek. Nah, di tahap kemajuan proyek ini merupakan presentasi dari pekerjaan di proyek sampai mana. Sama kita misalnya nih klik kolom wawancara pengguna, terus kita klik tab task. Terus di sini kan ada 0, 25, 50 sampai 100%. Nah, kalian pilih tahap ini udah sampai berapa persen. Namun di sini saya bakal milih 100%. Nah, checklist kan, sudah checklist berarti sudah selesai. Nah, untuk semuanya saya pilih 100%, anggap aja sudah selesai. Jadi kita blok, lalu klik 100%. Selanjutnya kita membuat anggaran biaya. Di sini kita di add new kolom, kita klik 2 kali, terus kita ketik cost, lalu enter. Nah, muncul kan biayanya. Nah, untuk memperlihatkan jumlah seluruh biayanya, kita juga dapat klik format, lalu kita pilih project summary text. Nah, di sini muncul jumlah anggaran biayanya dan juga durasi lama pekerjaannya. Selanjutnya di sini ada bar chart-nya. Nah, bar chart ini setiap kerjaan ini dapat dikerjakan setelah pekerjaan sebelumnya selesai. Dan bar chart yang warna biru ini adalah durasi lama pekerjaannya. Di sini juga ditampilkan siapa saja yang berperan dalam proses proyek tersebut. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.